Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Panto dari kelas Radua Pagi C. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program Python tentang pencarian data dalam list atau array menggunakan algoritma sequential searching. Nah, program ini berfungsi untuk menerima beberapa angka dari pengguna, kemudian mencari angka tertentu yang ingin dicari di dalam list. Jika angka ditemukan, maka program akan menampilkan posisi angka tersebut. Sedangkan jika tidak ditemukan, program akan memberikan informasi bahwa data tidak tersedia. Nah, pertama saya akan menjelaskan pada bagian ini. If nama sama dengan main ini. Jadi sebelum masuk ke proses program ini dijalankan melalui bagian akhir kode. Jadi ketika file Python dijalankan, kondisi if nama sama dengan main ini akan mengecek apakah program sedang dijalankan secara langsung. Jika iya, maka fungsi main ini akan dipanggil dan seluruh proses program mulai berjalan. Jadi program mulai dijalankan setelah semua kode selesai ditulis dan file Python ini di-run. Kemudian kita ke dev ini, baris pertama ini. Ini fungsi utama program. Jadi fungsi utama program ini menggunakan main ini. Fungsi ini digunakan sebagai tempat untuk menjalankan seluruh proses program, mulai dari input data, proses pencarian, sampai menampilkan hasil. Dengan menggunakan fungsi, kode program menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Kemudian ada baris ini. Nah, sebenarnya ini cuma tampilan awal program. Jadi ketika program mulai dijalankan, bagian ini akan menampilkan judul program sebagai tampilan awal. Ini adalah judulnya. Jadi perintah print buka tutup kurung kosong ini digunakan untuk menampilkan tulisan ke layar. Kemudian ada, nah pada bagian ini, bagian ini adalah input jumlah elemen list. Nah, setelah program berjalan, kita sebagai pengguna diminta memasukkan jumlah angka yang ingin kita masukkan ke dalam list. Contoh, jika pengguna memasukkan angka 5, maka program akan diminta 5 data angka. Nah, bagian try dan expect di sini, ini digunakan untuk mengatasi kesalahan input. Jika pengguna memasukkan huruf, program tidak mengalami error, tapi akan menampilkan pesan bahwa jumlah elemen harus berupa angka. Kemudian pada baris ke-14 ini, sebenarnya ini untuk membuat list kosong. Jadi setelah jumlah elemen diketahui, program membuat sebuah list kosong bernama ARR ini. List ini nantinya digunakan sebagai tempat menyimpan angka yang akan kita masukkan. Kemudian pada bagian ini berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan angka sesuai jumlah elemen yang sudah ditentukan. Perulangan for akan menjalankan sebanyak nilai n ini. Misalnya jumlah elemen yang dimasukkan adalah 3, maka program akan meminta 3 angka. Setiap angka yang dimasukkan akan disimpan ke dalam list menggunakan perintah ini, arr.append dalam kurung file, yang berfungsi menambahkan data baru ke dalam list. Kemudian pada baris ke-26 ini, target sama dengan integer ini, sebenarnya ini adalah input angka yang dicari. Jadi setelah semua data tersimpan, program meminta kita memasukkan angka yang ingin dicari. Angka tersebut disimpan dalam variabel target ini, variabel target.
dan akan dibandingkan dengan semua data yang ada di dalam list. Kemudian ini. Nah, ini adalah proses bagian dari proses pencarian sequential searching. Nah, pada bagian ini dilakukan proses pencarian menggunakan algoritma sequential searching. Cara kerja algoritma ini adalah mengecek data satu persatu dari awal list. Variabel found underscore idx ini diberi nilai awal yaitu -1 sebagai tanda bahwa data belum ditemukan. Kemudian program menggunakan perulangan untuk mengecek setiap angka. Jika angka yang diperiksa sama dengan angka yang dicari, maka posisi angka tersebut disimpan dan proses pencarian dihentikan. Kemudian pada bagian ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir. Jadi ini menampilkan hasil pencarian. Jika found underscore idx ini tidak bernilai -1, berarti angka berhasil ditemukan dan program akan menampilkan posisi angka tersebut. Sedangkan jika nilainya masih -1, berarti angka tidak ditemukan di dalam list. Sekarang contoh saat menjalankan program. Sekarang kita akan menjalankan programnya. Nah, ini adalah outputnya. Sekarang kita akan memasukkan, misalnya input jumlah elemen list. Misalnya kita memasukkan 5 elemen. Nah, angka pertama misalnya dia ada 10, kemudian 25, kemudian ada misalnya 7, 15, sama 30. Sekarang kita disuruh untuk memasukkan angka yang akan kita cari. Misalnya kita akan mencari angka 15 ini. Di sini seperti yang kita lihat, angka 15 berada pada urutan keempat. Kita coba. Nah, angka ditemukan pada urutan keempat. Jadi pada contoh ini, kita sebagai pengguna memasukkan 5 angka ke dalam list. Kemudian pengguna mencari angka 15 ini. Program akan mengecek angka dari awal, yaitu 10, 25, 7 sampai menemukan angka 15. Karena angka 15 berada pada posisi keempat, maka program menampilkan hasil bahwa angka ditemukan pada urutan keempat. Jadi program ini berjalan ketika file Python dijalankan. Setelah dijalankan, kita sebagai pengguna akan memasukkan jumlah data, memasukkan angka-angka ke dalam list, kemudian memasukkan angka yang ingin dicari. Program akan melakukan pencarian menggunakan sequential search dengan cara memeriksa data satu persatu sampai menemukan hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.